Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu dalam. Baiklah, kali ini kita mulai materi baru yang sudah topik kedua di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 11. Materi yang akan saya sampaikan adalah teknologi routing, masih bersama saya Arif ini, dan ini adalah buku referensi saya. Silakan bisa Anda ulangi ya. Sebelum mulai, saya persilakan sesuatu anak-anaknya untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana memahami mekanisme routing pada perangkat router Cisco, kemudian perintah apa saja yang dapat kita terapkan pada router Cisco agar paket yang dikirimkan dari sebuah perangkat dapat dilewatkan melalui interface satu ke interface lainnya berdasarkan header paket yang ditangkap, kemudian dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam tabel routing. Setelah itu, akan ditentukan melewati jalur manakah yang paling cocok agar paket data tersebut segera sampai pada tujuannya. Untuk memahami konsep dan cara pengkonfigurasian router, simak dan pahami materi dan petunjuk yang saya sampaikan. Materi yang diulas tentang cara sebuah perangkat mengirim paket data ke perangkat lain melalui media jaringan dengan standar protokol tertentu, misalnya OSI. Nah, sekarang kita belajar tentang prinsip routing. Apa sih sebenarnya routing itu? Routing itu sebenarnya adalah mekanisme yang secara sederhananya merupakan suatu tindakan untuk meneruskan paket jaringan dengan sumber jaringan yang berbeda menuju jaringan lainnya. Peran penting yang harus dikerjakan dalam proses routing untuk berhasil sampai pada tujuannya apa saja? Yang pertama, kapan paket yang masuk dalam perangkat akan di-routingkan? Bagaimana menentukan bahwa paket tersebut termasuk paket yang harus dilewatkan ke jaringan lain atau hanya pada jaringan lokal? Bagaimana cara menentukan router terbaik dan tercepat? Bagaimana jika topologi jaringan mengalami perubahan? Bagaimana jika ada kesalahan jaringan, misal perangkat tujuan sedang down atau router lain rusak? Bagaimana sebenarnya proses routing itu terjadi? Nah, proses routing itu terjadi berawal dari pengiriman. Dalam gambar berikut kita analogikan contoh komputer Budi melakukan proses pengiriman ke komputer Ani. Setiap komputer yang terhubung itu sudah atau pasti memiliki tabel routing sendiri. Fungsinya untuk menentukan bahwa paket data yang dikirim atau diterima termasuk dalam jaringan
hostnya atau jaringan lainnya. Oleh karena itu, Anda pasti sering diminta melakukan konfigurasi pengamatan IP untuk gateway. Tujuan IP gateway ini adalah meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan lain ke gateway defaultnya untuk melakukan pengecekan daftar routing yang tersimpan dalam komputer. Contoh, komputer berbasis Windows, Anda dapat mengetikkan perintah sebagai berikut: croutetrain. Jika ada pertanyaan bahwa tabel routing itu hanya dimiliki oleh perangkat router, berarti pernyataan tersebut tidak benar. Hal tersebut dikarenakan semua proses routing berawal dari host terlebih dahulu. Kita lihat fungsi dari tabel routing pada host adalah menyediakan informasi tentang cara menangani dan melewatkan paket yang dikirimkan dari workstation. Informasi tersebut dapat dibaca dari data yang terkirim karena memiliki alamat sumber dan alamat tujuan. Ya, baiklah, Ibu akan jelaskan tentang daftar tabel routing berikut. Bagian atas, IPv4 router table merupakan subjudul informasi table routing untuk pengalamatan IP address versi 4. Active root memberikan informasi tentang daftar routing yang aktif dalam host. Kolom destination, kolom network destination atau alamat jaringan tujuan memiliki nilai 0.0.0.0 adalah wildcard yang mempresentasikan semua tujuan jaringan yang tidak terdaftar. IP stack akan menggunakan informasi dalam baris ini untuk menentukan bagaimana meneruskan paket yang jaringan tujuannya tidak terdaftar dalam tabel. Kolom netmask atau subnetwork bernilai 0.0.0, artinya semua paket data yang dikirimkan tidak terbatas pada subnetmask tertentu. Sementara kolom gateway atau alamat router dengan IP address 192.168.1.1 berarti setiap kemungkinan paket data dengan tujuan yang tidak terdaftar dan tidak berada dalam jangkauan netmask akan diarahkan pada IP router 192.168.1.1. Kolom interface atau alamat interface yang akan dilewati paket data bernilai 192.168.1.2 merupakan alamat interface host atau komputer. Kolom metrik, suatu nilai yang digunakan sebagai acuan bagi tabel routing untuk menentukan arah paket data yang akan diroutingkan. Semakin tinggi nilainya, semakin rendah prioritasnya. Ya, selanjutnya kita akan lihat tabel routing dengan 11 hop.
akan Ibu jelaskan per baris. Untuk baris pertama tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Kita lanjut ke baris kedua dan baris ketiga. Memberikan informasi tentang alamat loopback sebagai tujuan pengujian RFC atau request for comment dengan network yang berasal dari 127.0.0.0 akan ditangani oleh interface dengan IP address 127.0.0.0. Alamat IP yang umum digunakan untuk pengujian loopback adalah 127.0.0.1. Baris keempat menunjukkan alamat broadcast RFC yang ditangani oleh interface pada IP address 127.0.0.1. Baris kelima merupakan tujuan pengiriman paket data yang memiliki network ID 192.168.1.0 akan dilewatkan melalui interface 192.168.1.2. Informasi on link pada gateway menunjukkan bahwa tujuan paket data tersebut tidak memerlukan route baru menuju jaringan lain. Baris ke-6 menyatakan bahwa pengiriman paket data dengan tujuan 192.168.1.2 tidak memerlukan gateway karena akan dilewatkan melalui interface 192.168.1.2. Baris ke-7 memberikan informasi alokasi alamat broadcast jaringan lokal yang tidak memerlukan gateway dan dilewatkan melalui interface 192.168.1.2. Dengan informasi dari tabel routing tersebut, maka akan didefinisikan bagaimana cara melakukan broadcast pada subnet jaringan lokal. Baris ke-8 dan ke-9 menyatakan informasi tentang multicast. Jaringan ini secara khusus akan digunakan untuk multicasting dengan tujuan melakukan siaran paket data menuju ke kelompok host tertentu sebagai contoh IPTP. Dalam tabel ini dijelaskan ada dua interface yang dapat digunakan, yaitu 127.0.0.1 sebagai local loopback dan 192.168.1.2. Baris ke-10 dan baris ke-11 merupakan penentuan alamat host yang terdaftar. Jika subnet mask 0.0.0.0, sistem akan melakukan broadcast ke semua network yang tidak terdaftar dalam tabel routing. Sedangkan wildcard 255.255.255.255 akan memfilter broadcast berdasarkan komputer atau host yang terdaftar dalam jaringan. Selanjutnya, analogi routing. Akan saya jelaskan step by step proses terjadinya routing dalam sebuah jaringan. Contoh kasus yang akan kita ulas terkait pengiriman data komputer satu ke komputer lainnya dalam jaringan lokal. Nah, dalam gambar kita lihat ada dua buah komputer yang mengirim data dari komputer A ke komputer B, di mana
komputer A memiliki IP 10.10.10.1 akan meletakkan file pada share directory komputer B 10.10.10.2. Pada komputer A, aplikasi Windows Explorer yang digunakan oleh user akan memanggil function sistem operasi untuk memulai sesi komunikasi pada layer 5 OC dengan komputer tujuan. Pada sesi ini, komputer berbasis Windows menggunakan protokol SMB atau Server Message Block untuk melakukan banyak tugas komunikasi. Peran utama protokol SMB adalah mengatur sesi transfer file, tetapi sebagai catatan, SMB tidak menangani proses transfer itu sendiri, hanya mengatur sesi pengiriman saja. Adapun untuk menangani proses transfer, SMB akan memanggil koneksi TCP/IP dengan protokol TCP yang berada pada layer 4 OC. Protokol TCP bertugas memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SMB akan dikirim ke alamat tujuan secara utuh. TCP akan menghasilkan protokol number, sign off on paket, serta melakukan pelacakan setiap paket setelah memperoleh ACK atau Acknowledgement yang menginformasikan bahwa paket telah sampai pada tujuan. Meskipun demikian, protokol TCP tidak memiliki mekanisme cara mencari host tujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses mekanisme protokol IP yang berada pada layer 3 OC. Paket data tersebut akan ditambahkan informasi pengalamatan host pengiriman dan alamat tujuan oleh protokol IP. Informasi alamat pengiriman akan ditambahkan pada header paket. Adapun cara mencari alamat tujuan adalah berdasarkan NetBIOS name. Paket broadcast dikirim untuk meminta komputer dengan nama komputer B agar segera direspon. Paket data yang di-broadcast tersebut akan dikirim ke alamat IP 10.10.10.255 atau alamat broadcast untuk jaringan 10.10.10.0/24. Ketika setiap host dalam jaringan tersebut menerima paket broadcast, paket tersebut akan diperiksa bahwa benar untuk dirinya atau tidak. Jika benar, dalam hal ini komputer B akan merespon dengan mengirim alamat IP-nya. Selanjutnya, alamat tersebut ditambahkan ke header paket data. Setelah IP address sender dan destination ditambahkan pada header paket data, proses selanjutnya adalah memeriksa bahwa alamat tersebut masih ada dalam network ID dan broadcast ID yang sama atau tidak. Jika sama, berarti tidak memerlukan proses routing karena masih dalam jaringan lokal. Namun, apabila memiliki network ID yang berbeda, maka akan diperlukan proses routing. Dalam contoh ini, kedua alamat memiliki network ID dan broadcast ID sama. Oleh karena itu, proses komunikasi tidak dilanjutkan sampai pendeteksian MAC address komputer. Perlu diketahui bahwa MAC address adalah protokol untuk data link seperti tethering, Ethernet, dan lainnya. Pada protokol data link ini, pada saat mengirim paket, ia perlu mengetahui MAC address tujuan. Jika
tidak ada dalam case ARP, fungsi protokol ARP akan dipanggil. Selanjutnya, ARP mengirim paket broadcast untuk meminta MAC address 10.10.10.2 dan oleh komputer B akan meresponnya dengan mengirimkan MAC address melalui protokol data link pada jaringan lokal. Pada contoh kasus komunikasi berdasarkan MAC address, proses transmisi data menggunakan protokol data link melalui interface jaringan seperti Ethernet. Proses pelacakan aliran data dari pengiriman data dapat Anda pantau dengan menggunakan perintah trace pada command prompt atau traceroute pada Linux. Perhatikan gambar berikut. Hop yang pertama kali dilewati pada proses transmisi data adalah perangkat router dengan IP address 192.168.1.1. Kemudian sampai ke hop 11 pada IP address 74.125.251.205, baru kemudian sampai pada host atau server google.com yang menggunakan IP address ini 2678.1e100.net atau 216.239.38.120. Jadi kalian boleh mencobanya di komputer masing-masing, seberapa banyak hop yang dilalui ketika kalian mencari rute dan ketika kalian mencoba google.com. Ya, berikut akan Ibu tampilkan gambar di mana skema satu router untuk dua jaringan berbeda. Jadi pada contoh berikut, pengguna PC 0 dengan IP 172.16.0.1 telah mempunyai fungsi drive map ke PC 2 dengan IP 192.168.11.1. Oleh karena itu, dalam contoh kasus ini, user PC 0 akan klik and drag file menuju PC 2 menggunakan Windows Explorer ke folder di komputer B. Dalam proses pembandingan antara kedua IP address, baik alamat pengirim dan alamat penerima memiliki network ID dan broadcast ID. Kedua PC ini memiliki network ID dan broadcast ID yang berbeda, itu harus diingat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PC 0 dan PC 2 berada di dua jaringan yang berbeda, sehingga proses pengiriman paket data harus diroutingkan melewati perangkat router agar sampai tujuan. Berbekal informasi tadi, dalam tabel routing pada PC 0, tujuan berikutnya yang harus dilewati oleh paket tersebut adalah perangkat router dengan tujuan akan dicarikan router terbaik untuk destination. Prosesnya yang pertama kali adalah menginisialisasi tabel root PC 0 untuk menentukan lokasi alamat tujuan bahwa masih ada beberapa jaringan lokal atau berada di luar jaringan. Jika berada di luar jaringan, selanjutnya akan ditentukan alamat gateway yang menjadi tumpuan perangkat router dengan catatan bahwa router harus berada dalam jaringan yang sama dengan PC 0. Nah, router memiliki IP address 172.16.0.1
126-25. Di dalam gambar berikut memiliki nama router PT, router 0. Nah, ini IP address router ini menjadi jalan pertama atau hop pertama yang akan dilewati oleh paket data dari PC0. Jika ternyata tidak ada jalur ke jaringan tujuan atau dalam tabel router dari PC0, secara otomatis data akan diteruskan melalui gateway default PC0 atau alamat IP router lokal untuk diteruskan. Protokol ARP dalam layer 3 akan dipanggil guna memperoleh informasi MAC address PC2, yaitu 192.168.11.1. Di sini peran router setelah menerima paket data dari PC0, router harus memutuskan ke manakah paket tersebut akan dilewatkan. Tahap pertama, router akan melakukan verifikasi checksum paket data dengan catatan bahwa jika checksum tersebut tidak sesuai, paket akan dibuang. Selanjutnya, memeriksa aturan akses yang telah diatur dalam router. Akan diterima atau akan dibuang, mirip dengan aturan firewall. Jika paket diterima, router akan memberikan informasi table route-nya tentang jalur ke jaringan tujuan yang terhubung langsung ke interface lain dalam router yang sama. Jika ditemukan paket data, akan dilewatkan ke interface tersebut menuju jaringan tujuan 192.168.11.0/26. Ya, ternyata kita sudah berada di akhir slide. Alhamdulillah, materi bagian 1 kali ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di materi bagian 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi dari Bapak Ibu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah. Sampai bertemu di kelas nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan